Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak ulang sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi anak-anak. Nah, sebelum Bapak mulai pembelajaran, silakan di situ kan ada tombol suara yang warna merah itu ditekan ya biar bersuara. Coba. Enggak ada cikgu. Ya, dicari berkodok kayu. Enggak ada sih. Bukan. Yang anu gore. Bukan yang cincin bukan. Mana? Itu menjai. Oh. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik. Nah, sebelum memulai pelajaran, lebih baik kita berdoa dulu. Coba. Ayo Devin, berdoa. Ya Erzal saja, Erzal mungkin doa Erzal. Apa ya? Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Allah. Ya. Sudah selesai ya. Nah, sebelum mulai pelajaran, Bapak mau absen dulu. Bapak lihat juga. Semuanya masuk ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, Bapak mau mengulang pelajaran ya minggu kemarin ya tentang hak dan kewajiban. Nah, sebagai murid di SDN 4 Airbuda, kewajiban kalian sebagai apa? Bisa jawab kewajibannya di kelas. Kewajibannya apa? Jawab. Neba. Ya, Neba. Belajar dan menghormati guru. Belajar dan Menghormati guru. ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Neba. Ya, apa lagi tidak? Saya belajar guru. Yang biasanya kalian kewajibannya apa? Ayo. Apa kewajiban Dina sebelum masuk kelas? Kan ada itu Kelas ujian. tiket ke kelas.
Nah, ya, tiket kelas merupakan hak dari siswa, itu adalah kewajiban. Nah, hak kalian menerima pembelajaran dari daring, ya. Nah, jadi ya kita harus tahu hak kita dan kewajiban, ya. Jadi di rumah kalian pun harus tahu hak dan kewajiban kalian apa. Kalau rumah kan kewajibannya membantu orang tua, ya. Nah, haknya sebagai anak menerima kehidupan, ya, pendidikan dari orang tua, ya. Nah, sebelum memulai pelajaran ada lebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya. Nah, itulah, ya, lagu Indonesia Raya. Nah, pembelajaran hari ini Bapak harapkan, ya, bisa memahami, ya, Aku belum kesambung deh. kewajiban dan hak kita, ya. Dalam Cina. Nah, jadi Bapak akan memulai pelajarannya. Nah, sudah kelihatan anak-anak? Ya. Nah, di sini ya, kita akan belajar tentang kewajiban dan hak, ya. Tema 4 kewajiban dan hak, subtema 2 kewajiban dan hakku di sekolah. Yang di sini tanya bahasa Indonesia, matematika dengan SBDB. Nah, setelah pembelajaran ini Bapak mengharapkan, ya, kita bisa, ya, memiliki tujuan pembelajaran, yaitu kita mencermati teks dalam buku siswa mampu menganalisis penyelesaian masalah karena dalam teks yang dengan tepat. Dan mencermati bilangan dalam buku siswa dapat masalah A suatu bilangan sebagai dua bilangan caca dengan tepat. Ya, kemudian dengan mencermati gambar tadi yang ditunjukkan oleh guru, siswa mampu menganalisis dinamika gerak tari dengan tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran yang kita harapkan setelah pembelajaran ini, ya. Nah, sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu apa itu kewajiban dan hak. Coba Erzal, pengertian kewajiban.
Kewajiban dan hak. Kewajiban adalah suatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Adalah suatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Ya, bagus sekali Erzal. Bacakan pengertian dari kewajiban dan hakku. Ya, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ya. Nah, berarti ini adalah sesuatu yang memang harus kita kerjakan dengan rasa tanggung jawab. Misalnya guru kan, wah, tiket, tanggung jawab katanya. Hingga kita pun sadar bahwa tanggung jawab kita adalah ya. Dan untuk hak ini adalah sesuatu yang mutlak. Mutlak ini harus berarti yang harus. Jadi contoh murid kalian berhak untuk menerima pembelajaran dari guru. Nah, belajar ya. Seandainya misalnya ada pelajaran yang tidak mengerti, kalian boleh bertanya kepada guru ya. Itu adalah kewajiban. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Ya, kita akan lanjut ke teks bacaan rahasia anak pintar. Coba Suci dibaca ya teks ini. Rahasia anak pintar, setiap anak di kelasmu pintar dan baik hati. Ada anak yang pintar olahraga atau menari, ada juga yang pintar matematika atau bahasa. Ada yang pintar menyanyi atau berteman dengan semua orang. Apakah kamu dapat? Cukup. Nah, bagus Suci. Nah, sekarang coba lanjutkan next Bella. Ya. Apakah kamu dapat pintar tanpa berusaha? Semua anak ingin pintar tetapi belum tahu caranya. Jika ingin pintar, inilah rahasia siswa. Dengarkan saat guru menjelaskan. Kerjakan tugas. Cukup. Ya, bagus. Nah, sekarang Devin lanjutkan. Kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Banyaklah membaca dan berlatih. Jangan mudah menyerah. Bertanyalah kepada gurumu. Atur juga waktu belajarmu dengan baik. Selain itu, bertemanlah dengan orang. Oke, bagus sekali ya, cukup ya. Nah, saya Bapak lihat semuanya sudah bagus dalam membaca ya. Nah, di sini adalah rahasia anak pintar. Nah, jadi Bapak baca lagi ya. Setiap anak di kelasmu pintar dan baik hati. Ada anak yang pintar olahraga atau menari. Ada juga yang pintar matematika atau bahasa. Ada yang pintar menyanyi atau berteman dengan semua orang. Apakah kamu dapat pintar tanpa berusaha? Nah, kalau tanpa berusaha, bisa tidak? Bisa tidak kalian pintar? Ya, ya. Nah, jadi semuanya ingin pintar tidak? Pintar, ya? Tapi kebanyakan belum tahu rahasianya. Nah, jadi ingin tahu rahasia pintar itu ya, banyak-banyaklah ya membaca dan berlatih tugas-tugas yang diberikan guru. Ya, intinya banyak-banyak belajar ya sehingga kalian bisa pintar ya. Nah, jadi untuk pintar itu pertama belajar. Ya, kedua diskusi ya. Ketiga, jangan banyak bermain. Gunakan waktu itu dengan sangat baik. Nah, ya, lanjut lagi. Nah, dari ya tadi yang kita bacakan rahasia anak pintar. Nah, coba Bapak bertanya, siapa bisa memberikan saran biar kita bisa pintar? Ayo. Ayo, saran pintar. Punya tangan, siapa yang bisa? Ya, Merza, silakan. Belajar setiap hari dan memanfaatkan waktu untuk belajar. Ya, bagus sekali. Mantap, sarannya. Belajar setiap hari ya, memanfaatkan waktu dengan baik. Ya, benar, bagus sekali Merza. Tepuk tangan buat Merza. Tangan semuanya ya. Nah, itu ya, bagus. Nah, kita sekarang lanjut ke contoh dan saran.
Nah, di sini ada kalimat info, saran. Nah, saran. Udin ingin pandai tentang alam sekitar. Ia tidak memiliki banyak buku. Nah, jawabnya coba di Cici. Saya sarankan supaya Udin sering-sering mengunjungi perpustakaan sebab di sana terdapat banyak buku pengetahuan dan dapat dipinjam. Nah, itu ya, di sini mau pandai tentang alam sekitar, tapi dia tidak memiliki banyak buku. Nah, jadi saran dari Suci tadi ya, supaya sering-sering mengunjungi perpustakaan untuk membaca, karena di sini perpustakaan banyak buku-buku tentang pengetahuan ya, dan kemudian bisa dipinjam dibawa pulang ke rumah. Nah, jadi saran ya, saran untuk Uti. Ini ada kalimat ya, Uti bertugas membaca puisi, Sumpah Pemuda. Ia cara membaca puisi yang baik. Nah, saran untuk Uti, ayo siapa yang tahu? Ayo, tunjuk tangan. Siapa yang bisa memberi saran untuk Titi? Bertugas membaca puisi. Yang bisa membaca puisi dengan baik. Membaca puisi membaca puisi yang baik. Nah, bagaimana biar bisa membaca puisi yang baik? Malu. Ya Pak. Ya Mirza, silakan. Ya Pak. Berusaha untuk menghafalkannya. Iya, bagus sekali berusaha menghafalkan puisi tersebut sehingga ya puisi itu ya menjadi saat membaca puisi itu baik terdengar ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya bahwa dalam membaca puisi biar baik kita akan berlatih ya, seperti yang dikatakan dari Merza tadi ya, bahwa untuk membaca puisi menjadi baik kita harus sering-sering membaca. Nah, bagus sekali ya. Ada lagi nggak yang lainnya? Yo, saran supaya si bisa baik dalam membaca puisi saat upacara Sumpah Pemuda. Saya menghafal. Bisa belajar, kita belajar dari YouTube. Ini bagaimana cara baik. Nah, jadi sarannya itu banyak-banyak belajar baca puisi ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kita akan berlatih. Ya. Berlatih. Ya, ini sudah masuk ke dalam nota matematika ya. Coba dibaca oleh Suci. Beni membantu ibu guru merapikan lemari kelas. Ia melihat persediaan kertas kelas yang tinggal sedikit. Cukup. Oke, cukup. Kita giliran ya. Sekarang Nesti. Semua tersedia 500 lembar kertas. Sisa kertas hanya 40 lembar. Waktu belajar masih tinggal bulan. Cukup. Sekarang Mereka membutuhkan kertas untuk beberapa kegiatan kelas. Beni berpendapat mereka wajib menghemat kertas. Oke, bagus ya. Semuanya sangat baik dalam membaca. Bapak suka sekali ya. Bapak sangat suka sekali. Kalian sangat oke dalam membaca ya. Karena kalau kalian akan membaca, maka semua teks yang akan kalian baca akan sangat mudah dalam membacanya ya. Nah, di sini guru merapikan lemari kelas. Ya, jadi Beni ini membantu gurunya merapikan lemari kelas. Dia melihat persediaan kertas kelas yang tinggal sedikit.
Nah, masih sedikit. Semula tersedia 500 lembar kertas, sisa kertas hanya 40 lembar. Waktu belajar masih 3 bulan. Nah, jadi sudah berkurang kertasnya, tapi masih banyak waktu belajarnya ya. Masih lama ya. Mereka membutuhkan kertas untuk beberapa kegiatan kelas. Nah, Beni untuk mendapat mereka wajib menghemat kertas. Nah, jadi ini mereka akan belajar menghemat. Berarti semula ya tersedia 500 lembar kertas, berarti ada 500. Nah, kemudian sisa kertas hanya 40 lembar. Berarti sudah berapa banyak terpakai? Ayo silakan. Tunjuk tangan siapa yang bisa? 160. Siapa yang tadi? 160. Devin ya? Iya. Ya, benar Devin. Jawabannya yang sudah terpakai 460 lembar. Devin. Nah, jadi di sini sudah berkurang ya. Dari 5 terpakai 40 hanya tersisa 40 lembar. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, di sini. Di sini masih kalimat saran. Haruskah ibu guru membeli kertas baru? Apa saranmu? Yo. Siapa yang bisa menjawab? Apakah harus membeli kertas baru? Membeli baru karena waktu belajar 3 bulan lagi. Tunjuk tangan, silakan tunjuk tangan. Di sini sudah ada penjelasannya. Siapa yang bisa baca? Tunjuk tangan. Ya Suci, silakan. Iya, sebaiknya ibu guru harus membeli baru karena waktu belajar 3 bulan lagi. Ya, bagus Suci, benar ya. Jadi penjelasannya ya sebaiknya ibu guru harus membeli baru karena waktu belajar masih 3 bulan lagi ya. Nah, jadi ibunya harus beli lagi karena kertasnya sudah mau habis ya. Nah, di sini kalian lihat, bantulah Beni menentukan banyak kertas di awal dan yang terpakai. Nah, berapa banyak kertas tadi? Ayo. Yang pertama. 100. Berapa? 100. Ya, benar sekali Suci. Nah, terus berapakah yang terpakai? 460. Ya, benar sekali Devin, 460 ya. Nah, jadi sekarang ya, berapa sisa kertas tadi? Berapa sisa kertas tadi? 40. Iya, pintar. Bagus ya murid-murid kita. Pokoknya pintar-pintar. Nah, Apa? ya. Kita akan belajar tentang pembelian. Ya. Nah, coba dibaca. Erzal. Oke, silakan Erzal. Ayo membaca agar pandai menari, kamu harus semangat berlatih. Berkreasilah dengan gerak-gerakan yang Dayu lakukan. Buatlah Aku ingin ini guys. Cukup ya. Nah, sekarang coba next. Buatlah gerakan yang dinamis dan energik sehingga menjadi gerakan tari. Peragakan sambil menyanyikan lagu daerahmu. Jadi di sini kita diminta untuk memperagakan tarian, tapi karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, jadi kita belajar dari rumah saja ya. Nanti kalian bisa belajar dari YouTube. Nah, di sini ada gambar. Ini adalah gambar tari kecak berasal dari Bali ini. Nah, di sini nanti kalian bisa belajar dari YouTube ya, tentang pembelajaran menari ya.
akan kirim link dari ini tentang hari. Nah, nanti Bapak kirim lewat WA group nanti ya. Nah, di sini Bapak ada teks. Ya, di sini ada orang tua menceritakan pengalaman mereka belajar dan memberi saran kepada siswa untuk belajar dengan giat. Nah, jadi di sini coba dibaca kembali ya. Bapak mau sering-sering dengar suara kalian ini. Coba Suci, baca lagi Suci. Orang tua menceritakan pengalaman mereka belajar dan memberi saran kepada siswa untuk belajar dengan giat. Jawaban. Orang tuaku sangat baik dengan anaknya. Setiap malam mereka selalu mengajak anaknya berkumpul di ruang keluarga dan membahas pelajaran sekolah. Lalu anak memberitahukan kesulitannya dan orang tua membantu mengerjakan dan membuat anak lebih giat belajar lagi. Oke, bagus sekali. Nah, jadi ya kita harus sering-sering bertanya kepada orang tua. Bagaimana pengalaman orang tua terdahulu ya, saat mereka belajar. Jadi kita tahu saran dari orang tua bagaimana baiknya ya. Nah, kepada anak-anak murid Bapak ya, pernahkah kalian bertanya atau diberi saran oleh orang tua untuk rajin-rajin belajar? Pernah. Nah, jadi biasanya kalau kalian tanya ke orang tua itu kesulitan dalam apa? Hah? Kalian bertanya kepada orang tua kesulitan dalam apa? Mengerjakan PR ya? Ya. Ya, nah jadi nggak apa-apa, silakan tanya kepada orang tuanya kalau susah ya. Kalau dalam belajar susah, silakan tanya kepada orang tuanya akan membantu dalam belajar ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya tidak? Ya. Silakan. Tidak. Nah, kalau tidak ada, Bapak akan bertanya ya. Seandainya ini ya, Bapak tanya ya. Giri ini di rumahnya sangat malas sekali dalam membantu orang tua, seperti menyapu rumah, mencuci piring, atau membersihkan tempat tidur. Dia susah bila disuruh orang tuanya, sangat tidak mau menurut. Nah, bagaimana saran kalian agar Jerry bisa rajin membantu orang tuanya di rumah? Ya, Merza, apa? Bagaimana sarannya agar Jerry rajin di rumah? Sering-sering membantu orang tua agar Apalagi sering-sering membantu orang tua, terus agar akan rajin. ya agak konsentrasi bagus. Kalau Suci di rumah bagaimana membantu orang tuanya? Menyapu. Oh, menyapu Suci ya. Terus Suci apa lagi Suci? Saya menyapu. Nyuci baju. Nyuci baju. Sudah bisa nyuci Suci? Baju aku. Oh, baju Suci ya. Ya, bagus sekali Suci belajar dari dini ya. Jadi orang tuanya bisa terbantu. Nah, kalau Nesti, apa yang dibantu di rumah? Menyapu. Mengepel. Ngepel, bagus sekali. Kalau Devin apa yang dibantu di rumah? Jaga. Apa? Menjaga adik. Ya. Ya, bagus. Jaga adik. Menjaga adik ya. Kalau orang tuanya sedang sibuk bekerja di rumah, jaga adik ya. Oke. Nah, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan menyimpulkan pelajaran bersama ya.
Nah, setelah pelajaran ini apa yang kalian bisa simpulkan? Ayo. Ada yang bisa simpulkan enggak tentang kewajiban? Nah, ya. Di sini Bapak memiliki kesimpulan. Jangan, baca kesimpulan. Saya, Pak. Ya, Erza, silakan. Pak, sebagai siswa di sekolah mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang anutnya, memperoleh penilaian hasil belajar. Oke, dari Erla. Ya. Nah, sekarang kalau kewajiban bagaimana kesimpulannya? Suci. Ayo Suci. Belajar dengan tekun, menaati peraturan sekolah dan menghormati guru. Nah, jadi kesimpulannya kita simpulkan sama-sama bagus Suci ya. Nah, jadi kesimpulannya kita sebagai ya misalnya kalian sebagai siswa atau murid sekolah ya, kesimpulannya yaitu belajarlah dengan baik ya. Belajarlah dengan baik ya. Itu merupakan hak yang wajib kalian terima. Nah, kemudian kewajibannya itu melaksanakan apa ya yang diperintahkan oleh guru, apa yang diperintahkan dari pihak sekolah. Nah, kan di sekolah kan itu ada tata tertibnya ya, kita harus turuti karena itu adalah kewajiban kita sebagai murid. Nah, begitu juga kami ya. Nah, jadi dari pelajaran ini kita bisa menyimpulkan bahwa ya dalam memberi kalimat saran ya kita harus bisa memahami bagaimana tentang keadaan seseorang. Misalnya tadi seperti Udin dia tahu pengetahuan dia harus pergi ke perpustakaan biar menambah ilmunya. Dan dalam tadi juga ada gambarnya dalam menghitung kertas HPS. Nah, jadi kita harus tahu, kita sudah tahu bagaimana contoh bilangan jumlah ya yang bisa kita kurang antara dua bilangan caca yang bisa dikurangkan ya. Nah, kemudian tadi juga kita sudah melihat gerak tari. Nah, nanti gerak tari itu kalian pelajari di. Nah, sampai sini masih ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Tidak. Nah, kita masih tetap mengikuti protokol 3 protokol kesehatan dalam masa pandemi. Nah, kita harus mematuhi 3M. 3M yang pertama apa? Siapa yang tahu? M. Mencuci tangan. Nah, tunjuk tangan. Bapak mau lihat. Ya, Merza. Mencuci tangan memakai sabun. Iya, cuci tangan memakai sabun. Terus M apa lagi? Siapa yang bisa? Dan tangan. Pakai ini tuh apa itu? Masker. Memakai masker. Yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Jaga jarak. Jaga jarak. Menjaga jarak. Nah, jadi jauhi kerumunan ya. Kita harus ikut protokol kesehatan ya. Nah, jadi untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Saya sarankan belajar lebih giat di rumah ya, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan ujian tengah semester 1 ya. Apa satu ya. Belajar di rumah. Nah, Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Dadah.